Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, informasi terkait dengan pendidikan dan guru, termasuk dalam hal ini adalah pembahasan honorer, CPNS, P3K, TPG, dan PPG. Nah, pada pertemuan ini yang kita bahas yaitu terkait dengan honorer, di mana ada satu informasi terkini Bapak Ibu, yaitu mengenai pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN di tahun 2022, tahun kemarin. Nah, di sini ada satu informasi berupa pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang database honorer non-ASN di BKN bahwa Menpan RB akan siap melakukan audit terhadap data honorer non-ASN tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu siap-siap untuk menerima hasil audit data yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ya cara Menpan RB untuk melakukan audit ini dan bagaimana dengan keadaan ya yang dikehendaki tentang audit ini? Ikuti video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nah, ini informasinya Pak Ibu, Kemenpan RB siap audit data 2,2 juta honorer, tenaga honorer siap-siap terima kejutan. Ini informasi terkini per Selasa 11 April 2023. Ikuti informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Menpan RB kini benar-benar memihak kepada tenaga honorer. Sebanyak 2,2 juta data tenaga honorer yang berasal dari sistem pendataan non-ASN BKN akan dilakukan audit, akan diaudit. Terdapat 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM dengan total honorer sebanyak 2,355092 orang, artinya 2.355.092 orang. Itulah data honorer yang telah sampai di BKN. Maka data ini nanti yang menurut Menpan RB harus dilakukan audit atau pemeriksaan terhadap kebenaran data yang dimaksud. Tapi ingat satu kuncinya bahwa pemerintah melalui Menpan RB benar-benar memihak kepada honorer. Artinya ada harapan dan peluang besar bagi honorer untuk meraih impiannya di tahun 2023 tahun ini. Membahas terkait dengan tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau lebih dikenal dengan sebutan tenaga honorer, mungkin akan banyak sisi yang dapat diulik. Nah, kira-kira apa sisi ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Hal tersebut disebabkan masalah terkait tenaga honorer ini benar-benar kompleks. Maka wajib kalau seandainya pemerintah melakukan satu gebrakan audit atau pemeriksaan. Untuk menyelesaikan masalah honorer, pemerintah harus benar-benar jeli memperhatikan beberapa poin penting. Tentunya poin penting yang dimaksud adalah poin penting yang ada hubungannya dengan honorer. Di antaranya poin tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melakukan pemberhentian honorer secara massal. Nah, ini satu jaminan Bapak Ibu. Tidak boleh dilakukan pemberhentian honorer secara massal. Itu adalah satu poin penting yang perlu kita simak dari apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Kedua, keputusan yang diambil tidak boleh menyebabkan pembengkakan anggaran. Artinya, tidak pusing pemerintah dalam hal memikirkan bagaimana belanja honorer ini seketika diangkat menjadi ASN. Jadi tidak ada pengaruh terhadap anggaran. Yang ketiga, tidak mengurangi pendapatan honorer yang saat ini telah mereka terima. Berarti penghasilan Bapak Ibu honorer tetap utuh sebagaimana biasanya. Sebagai upaya untuk mendapatkan solusi yang terhindar dari poin-poin yang sebelumnya telah disebutkan. Itulah poin yang disampaikan dan diterapkan ini nantinya ke depan oleh pemerintah.
Maka Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, melakukan rapat koordinasi atau rakor bersama dengan Komisi 2 DPR RI yang barusan saja selesai pada tanggal 10 April kemarin. Jadi seluruh usaha ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya agar solusi yang akan diambil benar-benar tidak memberatkan salah satu dari dua pihak, yaitu negara dan honorer sendiri. Artinya, benar-benar jalan tengah terbaiknya nanti adalah solusi terbaik yang bersifat adil. Agar solusi yang didapatkan tenaga honorer semakin baik, maka Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta agar Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuntaskan urusan honorer yang tersisa agar peta solusi dapat segera diterbitkan. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, apa yang diharapkan oleh DPR RI ya melalui Komisi 2 DPR RI disampaikan di sini supaya honorer ini dituntaskan oleh Menpan RB sehingga nantinya ya ada mungkin yang tersisa dan agar peta solusi dapat segera diterbitkan. Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian Pan RB segera melakukan suatu koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses. Tentunya agar hasil finalisasi penataan tenaga non-aparatur sipil negara ini dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Ini ujar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Nah inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang dikehendaki oleh honorer. Dan ingat bahwa melalui informasi ini merupakan satu jawaban dari kerinduan honorer walaupun belum tercapai, bahwa memang benar-benar pemerintah serius untuk memikirkan nasib honorer ini. Nah, ingat ya, dalam poin penting yang telah disampaikan, pertama, tidak boleh ada ya pemberhentian honorer secara massal. Ini juga tegas saya disampaikan. Baik Presiden Jokowi, demikian dengan Menpan RB dan jajaran pemerintah lainnya, apalagi DPR, tidak setuju kalau seandainya ada pemberhentian honorer secara massal. Demikian dengan keputusan yang diambil tidak boleh menyebabkan pembengkakan anggaran. Artinya, tidak ada ya suatu hal yang bisa menyita pikiran terkait dengan pembiayaan honorer ini kalau sudah diangkat menjadi ASN. Poin penting yang ketiga yaitu tidak mengurangi pendapatan honorer yang saat ini telah diterima. Yang keempat dan seterusnya adalah Bapak Ibu silahkan tekuni dan silakan berdoa kiranya impiannya bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Jadi sebagai upaya untuk mendapatkan solusi yang terhindar dari poin-poin yang sebelumnya telah disebutkan. Inilah poin penting itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu honorer bisa tenang bahagia dan bisa menunggu kapan ada keputusan pemerintah terkait dengan nasib honorer ini. Demikian informasinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB terhadap data honorer non-ASN di BKN, bahwa Menpan RB siap untuk melakukan audit. Ini bukti keberpihakan pemerintah melalui Menpan RB kepada honorer non-ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.